Oke, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Madin Bali, dan di video kali ini saya berkunjung ke salah satu kolektor bonsai di daerah Tabanan. Ownernya adalah Bapak atau Beli Made Mudane ya. Namun ownernya masih sibuk. Jadi saya akan review sendiri ya. Jadi saya sudah sedikit tanya-tanya tentang bagaimana cara ground ya, terutama yang ground. Jadi bahan-bahan bonsai yang di ground yang ukurannya besar-besar. Jadi menurut saya ini ground terbesar ya yang mungkin saya review. Jadi kita langsung ya kita review. Kita review dari depan, sahabat bonsai. Jadi di sini memang luar biasa ya tempatnya. Pohonnya besar-besar sekali dan masih di ground, proses ground. Jadi apa tujuannya proses ground? Yaitu untuk mempercepat balance ya, mempercepat pertumbuhan dari bahan bonsai ini sehingga mendapatkan percabangan yang balance dengan batang. Nah, setelah mendapatkan balance baru nanti akan diangkat ke atas pot. Jadi yang pertama ini adalah bahan lohansung. Nah, sahabat bonsai, ini masih proses ground. Jadi untuk media tanam ya, saya juga sudah tanya-tanya untuk media tanam. Ini adalah campuran pasir kali dicampur dengan sekam dan ada tanah. Dan ada tanahnya juga dicampur. Kemudian untuk pupuknya, pupuk kotoran kambing ya. Jadi menjadikan bahan ini menjadi subur seperti ini. Ini bahan lohansung. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya. Nah, ini ada satu pohon santigi yang di atas pot ya. Ini tidak di ground karena untuk ngeground santigi harus bersama potnya. Karena beresiko nanti saat pengangkatan, karena terkenal ya santigi agak susah ya kalau dipotong akarnya, nanti akan ada beberapa perantingan yang akan mati atau mati ranting. Jadi ini santigi yang berukuran lumayan ya, lumayan besar. Namun di sana ada santigi yang lebih besar lagi dari ini. Lanjut kemudian ke bahan lohansung. Jadi sahabat bonsai bisa menjadi inspirasi ya di tempat ini. Jadi bagaimana proses pembuatan bonsai, jadi harus sabar ya, harus sabar. Jadi ini bahan lohansung. Nah, ini di ground juga bersama potnya ya. Jadi ground di sini biasanya yang bersama pot ya, agar mudah nanti diangkat. Jadi ini bahan dari lohansung lagi. Wah, ini mantap lagi bahannya, lumayan besar. Kemudian lanjut ke pohon berikutnya, ada santigi, namun ini masih di atas pot ya, bukan di ground. Wah, ini lumayan besar ya. Mantap sekali bahan dari santigi. Jadi ini kita bersama Beli sini Beli. Nah, ini tetap ya partner setia saya ini, Beli Agus dari Pejaten. Jadi kita berkunjung ke sini untuk belajar ya Beli ya. Belajar ngeground, bagaimana ngeground. Inspirasi lah. Inspirasi ya. Artinya kita disuruh belajar bersabar ya tempat ini. Karena untuk mendapatkan bahan yang bagus, ukuran besar, yang balance, jadi perlu kesabaran Beli ya. Beli, ini santigi Beli ya? Ini santigi ya. Besar sekali ukurannya. Tapi belum di ground nih, masih masih taruh di atas pot ya, karena beresiko Beli ya untuk santigi ya. Gini nih, masih tahap penyuburan dulu. Penyuburan aja. Baru pindah pot deh. Baru pindah pot ya. Ya. Setelah sehat nanti baru di ground. Di ground lagi? Ya. Jadi ini temannya Beli Made Mudane ya. Ini teman kecil ya Beli? Teman dari kecil ya. Teman dari kecil. Dari SMP. Dari SMP. Lanjut Beli ke bahan apa ini Beli? Lohansung dia. Lohansung. Nah, sahabat masih bisa lihat ya. Jadi seperti ini ya prosesnya ground. Nah, jadi untuk mendapatkan balance lebih cepat ya. Untuk ya. Balance dari ukuran batang dan cabang ya Beli ya. Ini mantap sekali bahannya. Tapi dalam proses ngeground ini hanya mencari gerak ya. Gerak dasar dan mencari keseimbangan ini. Keseimbangan juga ya. Keseimbangan akar. Mencari akar Lah, utama. Bonggol, batang, kemudian cabang itu aja Beli ya. Nanti baru diangkat ke pot ya Beli ya. Sudah balance ya. Lanjut sahabat bonsai. Wah, ini banyak sekali ya bahannya. Yang besar-besar ada di belakang nanti. Ini bahan dari santigi. Oke sahabat bonsai, jadi untuk Beli Agusnya masih ada kesibukan. Duluan pulang dan kita akan review lagi di sini. Ini ada bahan santigi lagi. Wah, ini santigi di sini ya ukurannya besar-besar ya, karena ownernya suka sekali atau orientasinya kepada pohon-pohon yang besar ya. Jadi senang dengan pohon-pohon yang besar. Jadi seperti ini santigi, ini luar biasa nih, besar sekali. Kemudian lanjut ke bahan lohansung. Nah, ini ada pohon atau bahan bonsai lohansung. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini sudah bonggolnya sudah mengkerucut seperti ini, percabangan kiri kanan belakang sudah pas, hampir balance ya. Ini sudah balance ya sebenarnya. Cabang pertama sudah balance.
cabang kedua ampere balance. Nah, ini untuk menuju ke mahkota. Nah, ini bahan langsung. Ngeri nih. Mantap. Lanjut ke santigi yang besar ya. Nah, sahabat bonsai, ini salah satu santigi terbesar yang pernah saya temui ya. Jadi beberapa kali saya review bahan-bahan bonsai. Jadi bahan ini yang paling besar ya, yang pernah saya review. Ini bahan dari santigi. Wow, mantap sekali. Ini kita bisa berteduh nih di bawah santigi. Ini masih proses ground ya. Namun untuk ground santigi harus bersama potnya. Dan untuk media ya, berbeda dengan jenis-jenis yang lainnya. Untuk media tanamnya, untuk santigi ini full pasir malang. Dan untuk pupuk, tidak memakai pupuk organik, namun memakai pupuk dekastar atau pupuk anorganik. Jadi medianya hanya menggunakan pasir malang dan menggunakan pupuk anorganik atau yang biasa dipakai osmokot atau dekastar. Ini santigi yang terbesar ya. Ayo kita review bahan-bahan yang besar lagi. Lanjut sahabat bonsai, ini ada bahan yang besar. Ini bahan dari amplas. Dan lanjut sahabat bonsai, kita review ke bahan yang besar lagi. Ini bahan dari amplas putih. Nah sahabat bonsai, jadi ini benar-benar kolektor yang mantap ya. Artinya ukurannya jumbo-jumbo, bentuknya bagus ya. Sudah balance. Jadi untuk proses balance-nya ini lumayan lama ya sahabat bonsai. Jadi ini dari bahan amplas putih, bisa lihat lebih dekat bonggolnya. Wow, ini amplas putih terbesar lagi. Nah, ini bahan bonsai yang besar ya, yang besar-besar ada di sini ya. Di sini gudangnya, di sini tempatnya. Tapi namun ini masih dalam proses ground. Jadi untuk mencari keseimbangan ya, biar cepat keseimbangannya karena bahannya besar, mencari keseimbangannya juga lebih lama ya. Jadi ini bahan dari amplas putih. Lanjut kita ke bahan amplas putih lagi. Nah sahabat bonsai, jadi ini dia bahan yang berukuran besar lagi. Ini mungkin ke arah twin ya. Nah ini ke arah twin. Nah ini akarnya ini mantap sekali ya bahannya. Ini bahan dari amplas putih. Nah, bisa lihat perakarannya, bisa lihat dari alur batang, percabangannya. Nah, ini masih proses ya. Ini memang betul-betul sabar ya. Yang punya memang betul-betul sabar. Lanjut, sahabat bonsai, ke bahan berikutnya. Ini ada bahan lagi. Ini kita review amplas putih yang besar-besar. Wow, ini ngeri nih bahannya nih. Bisa lihat ya karakter tuanya dari batang amplas putih ini. Oh, sahabat bonsai bisa lihat. Ini bahan yang betul-betul besar dan bagus ya. Ini besar dan hampir balance ya, mencari kebalanan nih masih proses ya, masih proses mencari balance biar ukuran antara batang dan cabang agar balance, artinya sepertiga ya atau setengah ukuran cabang dari ukuran batang. Ini ada amplas putih. Lanjut sahabat bonsai, ini ada bahan iprik. Nah ini masih proses ground juga. Jadi semua proses ground di sini ya, yang besar-besar ini. Wow, ini iprik angker. Nah ini lihat akarnya. Nah sahabat bonsai bisa lihat di akarnya. Bisa lihat batangnya terkesan tua sekali. Wah ini mantap nih bahannya. Ini memang betul-betul bahan yang besar. Lanjut sahabat bonsai, kita review lagi ke bahan-bahan yang besar ya. Ini ada Ficus body sahabat bonsai. Jadi sahabat bonsai yang belum tahu ya, Ficus body ini juga bagus untuk kita jadikan bonsai dari segi daun. Nah bisa lihat. Nah sahabat bonsai bisa tahu ya, daun dari Ficus body. Nah ini masuk jenis Ficus ya. Bisa lihat dari bonggolnya, ini besar juga ini. Nah, akar, bonggol, batang, mantap. Mantap sekali. Lanjut sahabat bonsai, ke bahan berikutnya ada beringin. Nah ini ada beringin Ficus benjamina ya. Wah ini mantap nih, ada liukan di batangnya. Nah ini perakarannya, bisa lihat liukan batangnya. Nah ini masih proses balance juga ya, mencari percabangan biar balance dulu, baru nanti dipangkas. Setelah sudah balance baru diangkat nanti ke atas pot. Lanjut sahabat bonsai, ke bahan berikutnya ada waru ya, waru parigata yang besar. Jadi jarang kita jumpai di pasaran maupun di kolektor-kolektor yang memiliki waru parigata yang sebesar ini, ori ya, bukan sambungan.
Ini bahan dari Waru Perigata yang ori. Besarnya bisa dibayangkan ukurannya. Mantap sekali, masih juga proses ngelos, masih proses balance. Lanjut. Ada beringin. Nah, ini ada beringin sahabat museh. Kita ke arah sini ada pohon beringin. Ini serem ya beringinnya. Nah, sahabat museh bisa lihat. Nah, angker ya. Sahabat museh bisa lihat ya dari ini bagus sekali ya. Keren sekali. Besar tapi bagus. Nah, itu buahnya. Itu batangnya. Nah, bisa ditarik lagi jarak jauh biar tahu full. Ini bahan dari Ficus benjamina atau biasa disebut dengan beringin ya daerah sini. Lanjut sahabat museh ke bahan berikutnya, ada amplas putih lagi tampak depan dari sana. Nah, sahabat museh bisa lihat. Ini bahan ini sudah ya? Sudah nih. Lanjut ke bahan berikutnya, ada bahan kimeng yang besar lagi. Di sini tidak ada bahan yang kecil. Nah, ini kimeng ya, ini masih proses ya. Ini mungkin baru di ground ya. Ini bahan kimeng yang baru di ground, jadi untuk ukuran cabangnya masih kecil ya. Masih proses nih bahannya. Lanjut ya sahabat museh ke bahan berikutnya yang bagus ya, yang mungkin sudah lama di ground di sini. Nah, ini jenis dari Ficus iprik ya sahabat museh. Iprik yang pupus hijau. Wah, ini mantap sekali. Nah, jadi sahabat museh bisa jadi inspirasi berkunjung ke tempat ini. Bisa lihat ya programnya, program akar, cabang-cabangnya. Ini sudah hampir balance nih bahannya ini. Nah, ini bahan yang bagus dari bahan iprik, sudah mengkerucut. Bisa lihat sahabat museh, mengkerucut sekali seperti pohon tua di alam ya. Wah, mantap nih. Ini nanti mungkin diokulasi ya nanti dengan elegan. Lanjut ke bahan iprik berikutnya. Nah, ini bahan iprik lagi. Tempat depan dari mana ya? Nah, dari sini tempat depannya. Nah, sahabat museh bisa lihat ya tempat depannya. Wow, ini iprik yang mantap lagi sahabat museh. Mantap. Dari bonggol, batang, percabangan, kiri, kanan, belakang sudah siapkan. Untuk mahkota masih ngelos. Nah, untuk cabang pertama masih di los juga. Jadi tujuannya di los ya agar cepat juga tertutup dari pemangkasan ini ya, seperti ini ya. Kenapa nih ada penarikan seperti ini? Artinya dibiarkan ya ini tumbuh dulu karena untuk menutup ya agar luka ini tertutup. Jika kalau dipotong nanti akan lama menutup lukanya. Jadi seperti itu. Kita lanjut sahabat museh, kita ke bahan iprik lagi. Nah, ini bahan iprik lagi. Ini bahan iprik. Ini dengan twin ya. Jadi ownernya suka kayak twin. Nah, bisa lihat ya. Mantap-mantap sahabat museh. Lanjut, ini ada santigi. Nah, ini santigi yang di atas pot ya, bukan di ground. Jadi ini ada keringan. Nah, jadi ada keringannya. Nah, sahabat museh bisa lihat. Ini mantap, santigi berukuran besar lagi. Jadi cenderung menonjolkan keringan ya. Mantap sekali sahabat museh. Jadi ini bahan dari santigi. Kemudian ini ada bahan kimeng ya. Nah, sahabat museh, ini bahan kimeng. Kimeng ya. Jadi untuk kimeng ya seperti ini, luar biasa ukurannya. Diameternya kira-kira berapa meter nih? Itu sekitar 3 meteran ya diameternya. Diameter bonggolnya. Mantap sekali. Ini ada kimeng lagi. Cut.